Halo semuanya, apa kabar? Salam semangat, mari belajar bersama. Anak-anakku semuanya, kelas 10, hari ini kita akan belajar materi kelangkaan. Oke, semua sudah siap? Baiklah, segera saja kalian perhatikan, kalian simak dengan baik-baik ya. Mari kita mulai pembelajarannya. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu setelah kegiatan pembelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian kelangkaan dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang kedua, setelah kalian melaksanakan pembelajaran, diharapkan dapat menyebutkan 5 penyebab kelangkaan dengan tepat. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir atau yang ketiga, setelah kalian melihat tayangan video kelangkaan, beserta juga dengan materinya, kalian diharapkan dapat menganalisis penyebab kelangkaan dengan baik. Anak-anak, jawab ya pertanyaan yang saya ajukan berikut. Yang pertama adalah, apakah di daerah kalian menemukan suatu barang yang langka untuk didapatkan? Kemudian pertanyaan kedua, apakah kebutuhan kalian sudah terpenuhi semua di daerah kalian? Dan pertanyaan yang ketiga atau yang terakhir, bagaimana cara kalian mengatasi kebutuhan yang tidak dapat kalian peroleh dengan mudah? Jawab ya tiga pertanyaan Ibu tadi di selembar kertas atau di buku tugas kalian. Nah, sekarang coba buat daftar barang-barang yang Anda butuhkan. Tulis saja apa yang Anda inginkan di sebuah kertas. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah menulis sebuah daftar barang yang kalian butuhkan ya. Nah, kalian pasti ingin mempunyai kebutuhan yang tidak terbatas. Tetapi ada sebuah permasalahan. Apa coba masalahnya? Ya, sumber daya yang kalian punya terbatas. Contohnya adalah daftar keinginan kalian tadi. Banyaknya keinginan dibandingkan dengan uang yang kalian punya untuk membelinya. Nah, sifat ini pada akhirnya akan menghasilkan kelangkaan. Anak-anak, dari awal materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira kalian tahu tidak pengertian kelangkaan itu apa? Ayo coba, siapa yang sudah tahu pengertian kelangkaan? Ya, pengertian kelangkaan adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Contohnya apa? Ya, contohnya masyarakat. Misalkan ada yang membutuhkan gas LPG itu 10 ton per bulan. Nah, sementara jumlah gas LPG yang tersedia misalkan hanya 8 ton. Dalam hal ini terjadi kekurangan 2 ton. Jadi, apa tadi yang sudah saya sebutkan? Pengertian kelangkaan. Coba diulang lagi ya. Ya, kelangkaan kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Dihafalkan ya. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang penyebab kelangkaan. Jadi jika terjadi suatu kelangkaan, pasti ada penyebabnya. Nah, seperti di awal tadi, ada di tujuan pembelajaran, itu kan disebutkan bahwa ada 5 penyebab kelangkaan. Ya, yang pertama,
Penyebab kelangkaan yang pertama yaitu tentang letak geografis. Perbedaan letak geografis ini dikarenakan sumber daya alam yang ada di bumi tidak tersebar secara merata. Nah, yang untuk penyebab kelangkaan yang kedua yaitu karena pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi akan menyebabkan kelangkaan. Jadi, banyaknya penduduk berarti lebih banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, sekarang kita masuk ke penyebab kelangkaan yang ketiga, yaitu adanya kemampuan produksi ya, seperti tenaga kerja, sumber daya alam, modal yang tidak sama kemampuannya. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke penyebab kelangkaan yang keempat. Jadi, kalau yang keempat itu penyebab kelangkaan dikarenakan perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi terbilang lebih cepat dibandingkan negara berkembang. Ini akan berpengaruh terhadap terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Teknologi yang rendah pastinya hanya mampu memenuhi kebutuhan yang lebih sedikit dibandingkan teknologi yang tinggi. Nah, untuk penyebab kelangkaan yang terakhir atau yang kelima, kalian pasti tahu ya. Apa coba penyebab kelangkaan yang kelima atau yang terakhir? Ya, yaitu adanya bencana alam. Jadi kalau bencana alam akan mempengaruhi jumlah sumber daya yang ada sehingga mengganggu pemenuhan kebutuhan manusia. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang kebutuhan. Jadi setiap orang, setiap manusia itu pasti atau makhluk hidup itu pasti ingin memiliki sebuah kebutuhan ya. Pada dasarnya setiap manusia mempunyai kebutuhan yang tidak terbatas dan beragam. Betul tidak? Ya, contohnya apa? Ada yang bisa memberikan contoh? Nah, ya misalkan kebutuhan kalian makan, minum, kebutuhan sekolah, terus juga ada kebutuhan pakaian. Tetapi semakin kebutuhan tersebut dipenuhi satu persatu, kalian pasti merasa belum puas. Nah, itu yang dinamakan dengan kebutuhan. Macam-macam kebutuhan. Yang pertama yaitu kebutuhan menurut intensitas. Ada kebutuhan primer. Ada yang tahu tidak kebutuhan primer itu apa? Ya, kebutuhan primer adalah kebutuhan utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan primer berkaitan erat dengan kebutuhan pokok seperti pangan dan gizi, yaitu makan dan minum. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan yang baru boleh terpenuhi setelah kebutuhan primer. Contohnya seperti orang tuamu membeli alat masak ya, kemudian almari, sepatu dan tentunya saja pakaian ya. Nah, seperti itu contohnya. Yang terakhir ada kebutuhan tersier, disebut juga dengan kebutuhan mewah untuk orang-orang yang berpenghasilan tinggi. Contohnya apa coba? Ya, seperti mobil ya, jalan-jalan, rumah, seperti itu. Sekarang kita akan belajar kebutuhan menurut waktu. Yang pertama, kebutuhan sekarang
merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda lagi pemenuhannya. Contohnya, saat kalian sakit, harus atau segera membutuhkan obat, karena jika tidak, maka akan berdampak buruk pada kondisi tubuh kalian ya. Terus contoh yang berikutnya, misalkan kalian sedang haus ya, otomatis kalian segera minum. Nah, yang selanjutnya, kebutuhan akan datang adalah kebutuhan yang tidak berakibat fatal pada kelangsungan hidup seseorang. Contohnya yaitu tabungan. Kebutuhan menurut waktu yang selanjutnya yaitu kebutuhan yang tidak terduga. Harus dipenuhi ketika terjadi sesuatu yang sifatnya tiba-tiba. Contohnya saja, ada ya seseorang yang mengalami kecelakaan bersepeda, maka ia harus segera dibawa ke rumah sakit. Nah, ini tuh adalah contoh kebutuhan yang tidak terduga. Dan kebutuhan menurut waktu yang terakhir yaitu kebutuhan sepanjang waktu, yaitu sesuatu yang tidak terbatas dalam pemenuhannya. Contohnya yaitu belajar. Selanjutnya, kita akan belajar tentang kebutuhan menurut sifat. Ada dua, yaitu yang pertama, kebutuhan jasmani yang dirasakan oleh fisik atau jasmani manusia seperti apa contohnya, anak-anak? Ya, betul, berolahraga. Dan yang kedua yaitu kebutuhan rohani, yaitu tidak tampak secara nyata, sebab kebutuhan ini dirasakan secara batiniah yang akan menyebabkan perasaan gembira, lega, dan lain sebagainya. Contohnya apa? Ya, kasih sayang dari orang tua atau menjalankan ibadah. Anak-anak, bagaimana? Apakah kalian masih semangat belajarnya? Coba katakan semangat, Bu. Ayo, coba katakan semangat sebanyak 3 kali. Semangat, semangat, semangat. Ya, semangat agar kalian selalu menjadi anak-anak yang sukses. Anak-anak, kali ini kita akan masuk ke pembelajaran yaitu kebutuhan menurut subjek ya. Kebutuhan individu yang merupakan kepuasan pribadi ya. Misalkan seseorang pelajar itu membutuhkan apa kalian? Kalian kan seorang pelajar, kira-kira kalian membutuhkan apa? Ya, alat tulis ya, buku, kemudian seragam ya, juga sepatu ya, seperti itu. Kemudian kebutuhan sosial adalah yang bisa bermanfaat untuk kelompok atau orang banyak. Tujuannya agar bisa lebih sejahtera, tertib, dan aman. Nah, contohnya seperti ibadah atau rumah sakit ya, itu tadi kebutuhan sosial ya, yang bisa bermanfaat untuk banyak orang. Contohnya tadi rumah sakit. Rumah sakit dibutuhkan untuk banyak orang bukan? Nah, seperti itulah contohnya tentang kebutuhan sosial. Faktor-faktor yang memenuhi kebutuhan yaitu pendidikan, pendapatan, perkembangan zaman, kondisi alam, adat istiadat, lingkungan agama, alat pemenuhan kebutuhan, macam-macam pemenuhan kebutuhan. Benda menurut cara mendapatkannya, benda menurut tujuan kegunaannya, benda menurut proses pembuatannya, benda menurut hubungannya dengan benda lain, benda menurut segi jaminannya. Semua kebutuhan kalian
bisa dibagi menjadi dua jenis pemenuhan. Yang pertama, melalui barang yang berwujud dan bisa dilihat atau dirasakan. Yang kedua, melalui jasa yang wujudnya tidak bisa dilihat tapi manfaatnya terasa. Kegunaan alat pemenuhan kebutuhan. Anak-anak, sekarang kita masuk ke dalam kegunaan alat pemenuhan kebutuhan. Kegunaan bentuk adalah kegunaan yang muncul setelah suatu barang diubah bentuknya. Contohnya adalah papan, paku, cat, pelitur yang diolah menjadi meja, kursi, dan lainnya. Kemudian kegunaan tempat ya adalah kegunaan yang muncul setelah suatu barang dipindahkan ke tempat lain. Contohnya pasir di pantai atau batu kapur di gunung akan memiliki nilai ekonomis setelah diangkut ke lokasi pembangunan gedung di kota. Kegunaan waktu adalah kegunaan yang muncul ketika tepat waktunya. Contohnya adalah tabungan pendidikan yang telah disiapkan sejak jauh-jauh hari agar menjadi berguna ketika saatnya membayar biaya pendaftaran sekolah nanti ya, misalkan untuk pendidikan, waktu kuliah atau jenjang yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya yaitu kegunaan milik. Adalah kegunaan yang muncul ketika barang dimiliki ya. Contohnya komputer yang ada di toko akan berguna setelah pembeli membayar dan memiliki barang tersebut sehingga dapat digunakan. Nah, ini adalah pemenuhan kebutuhan ya dari kegunaan alat. Anak-anak, dari semua materi awal tadi ya, kalian sudah memperhatikan ya? Ya, kalian pelajari kembali dari awal sampai akhir ya. Jangan sampai ada materi yang tidak dikuasai. Nah, sekarang ini adalah contoh terjadinya kelangkaan. Ini saya tampilkan berupa gambar-gambar terjadinya kelangkaan. Mungkin dari gambar-gambar yang sudah saya tayangkan ini ya, yang nanti akan saya tayangkan, terjadi juga di daerah kalian. Ya, coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut. Coba kalian cari penyebabnya terjadinya kelangkaan yang ada pada gambar-gambar berikut ini ya. Dan coba kalian tulis solusinya. Diperhatikan ya gambar-gambar berikut. Gambar yang pertama. Coba kalian perhatikan itu kira-kira kelangkaan mengenai apa ya? Nah, kalian siapkan kertas atau buku tugas kalian, kemudian kalian tulis gambar satu ini mengenai kelangkaan apa. Terus terjadi tidak di daerah kalian, dan kalian cari penyebab dan juga solusinya. Nah, sekarang ini adalah kita masuk ke gambar 2. Coba kalian perhatikan, kira-kira mereka mengantri apa ya? Ini kemarin sempat viral ya, terutama pada ibu-ibu kalian pasti kemarin sangat kebingungan mencari barang tersebut. Nah, seperti tugas dari gambar pertama tadi, kalian perhatikan ini kelangkaan tentang apa, kemudian kalian cari solusinya, terus penyebab kelangkaan terjadi itu karena apa ya, kalian tulis. Kelangkaan yang gambar yang ketiga, wah kalau ini mah di tempat saya juga sering ya. Kira-kira di daerah kalian sering tidak ya? Seperti gambar yang ketiga.
Seperti contoh gambar yang pertama dan kedua, yaitu kalian cari masalahnya apa, kenapa terjadi kelangkaan berikut itu, terus kalian cari solusinya ya. Wow, kalau yang ini bagaimana ya anak-anak? Apakah sering terjadi di daerah kalian? Ini adalah gambar kelangkaan yang nomor 4. Seperti yang sebelum-sebelumnya, kalian cari masalahnya, kenapa terjadi kelangkaan, dan kalian cari solusinya ya. Nah, untuk gambar yang kelima, mungkin tidak semua daerah mengalami. Coba kalian perhatikan dengan sesama untuk gambar yang kelima, apakah juga terjadi kelangkaan seperti gambar yang kelima di daerah kalian? Coba gimana sih ya penyebabnya karena apa? Dan kalian cari solusinya. Wah, 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 wah. Gambar yang keenam ya. Kelangkaan yang gambar yang keenam ini biasanya sering terjadi juga ya. Coba kalian cari penyebabnya dan juga cari solusinya. Kalian pasti pernah ya menemukan kelangkaan yang gambar nomor 6 ini, terutama ibu-ibu kalian ya. Nah, anak-anak, setelah kalian melihat tayangan video pembelajaran materi kelangkaan ini, bagaimana? Apakah kalian sudah menguasainya? Pasti sudah ya, karena tadi kan semangat, semangat, semangat. Nah, saya tadi juga sudah menampilkan 6 gambar kelangkaan ya. Setelah kalian tadi mempelajari materinya, kalian juga saya suruh untuk mengidentifikasi 6 gambar kelangkaan. Otomatis kalian sudah menguasai ya, sangat menguasai materi kelangkaan. Kini saatnya kalian mengerjakan soal pilihan ganda lewat Google Formulir yang sudah saya buat ini ya. Kalian tinggal klik linknya saja, kalian bisa mengerjakan secara mandiri ya, kerjakan secara mandiri. Semoga hasilnya memuaskan. Kalau kalian tadi memperhatikan dengan seksama, dengan baik, pasti hasilnya juga baik. Baiklah anak-anak, selamat mengerjakan. Jangan lupa selalu pelajari terus materi kelangkaan dan juga materi materi ekonomi lainnya. Salam